kewajiban kita, maka kita berhak untuk mendapat reward ini. Untuk selanjutnya yang terpenting yaitu yang seperti yang tertulis di Permen PAN RB nomor 16 2009, intinya yaitu naik pangkat itu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, jadi setelah melihat poin-poin ini berarti naik pangkat itu bukan lagi ambisi apalagi gila pangkat. Jadi naik pangkat itu memang gambaran kita itu profesional atau tidak. Nah, artinya Bapak Ibu, ini di skala lokal. Ya, ini untuk di Bangka Belitung, saya tidak tahu kalau di daerah lain. Kata itu kalau pegawai itu ada namanya tunjangan kinerja pegawai. Nah, di sini setiap tahun, seperti saat ini kan bulan Februari. Nah, di bulan Januari dulu kita diwajibkan untuk mengisi target kerja kita selama 1 tahun ke depan. Ini contohnya Pak Ibu. Lihat di sebelah kiri, di sana ada tulisan daftar SKP. Nah, apa itu SKP? SKP sendiri yaitu sasaran kinerja pegawai. Berarti setiap pegawai ASN itu wajib memiliki target agar kita itu benar-benar 1 tahun itu bekerja. Jadi kita targetnya jelas. Nanti pengaruhnya kemana? Nah, ke sini itu ada rekap TPP. TPP itu yaitu tunjangan penghasilan. Misalkan katakanlah kita mungkin yang banyak uang, sultan lah istilah anak sekarang ya. Tapi kan kalau kita tidak mengurus ini nanti pengaruhnya ke rekan-rekan kita yang lain. Jadi gara-gara kita nanti bisa jadi tunjangan rekan-rekan yang lain tertunda. Nanti malah menjadi musuh bersama. Jadi mau tidak mau harus diisi target ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya nomor 1 ya, ini wajib bagi guru Bapak Ibu. Ya, karena saya saat ini menuju 3D ya, 3C itu 20 angka kreditnya untuk poin baik itu rapotnya dikatakan baik yaitu 20. Nanti untuk penjelasannya akan kita jelaskan dari mana dapat nilai 20, 25 ini. Yang jelas nomor 1 itu wajib dilaksanakan ditulis oleh guru yaitu merencanakan pembelajaran, mengevaluasi, menilai, menganalisis, dan melaksanakan. Atau dengan kata singkatnya yaitu pembelajaran dan bimbingan. Itu pasti ada di setiap guru. Mustahil tidak ada. Nah, yang berikutnya itu pilihan. Nah, inilah target kita. Nah, di sini karena saya dulu di Januari sudah melaksanakan pelatihan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, jadi saya berani menulis di sini karena sudah ada sertifikatnya, maka saya tulis di sini. Poinnya 1 untuk karena jamnya itu 30 jam. Jadi yang 30 jam atau lebih yaitu dapat poin 1. Selanjutnya, karena saya juga sudah menulis di koran dan sudah terbit, maka saya berani menulis di sini judulnya menjadikan belajar online lebih bermakna. Poinnya 1,5 karena terbitnya bulan Januari, maka ini saya tulis di sini. Nah, di sini Pak Instruktur ya, Bu Resna dan Pak Ujang di sini juga sekalian curhat. Sebenarnya bisa saja saya, Pak Aprizal dan Bu Rita menulis di sini mengikuti pelatihan PCT Batch 8. Tapi sampai saat ini masih ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ini baru 2 kali presenter, masih ada 2 kali moderator, masih 2 kali harus menjadi host gitu. Tapi inilah tantangan Siamolek ini karena pelatihannya itu sangat challenging gitu. Kalau kita bisa lulus ini ya suatu prestasi tersendiri sebenarnya ya Pak Prizal dan Bu Rita ya. Makanya pelatihan-pelatihan lain itu saya tunda semua itu. Ini sangat menantang. Nanti mudah-mudahan di akhir tahun bisa nambah gitu ya. Nomor 3-nya mengikuti pelatihan batch 8 gitu ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu, misalnya menjadi anggota MGMP itu kan kepastian ya. Itu suatu yang pasti ya kita tulis saja di sini. Misalnya menjadi anggota GRI atau misalnya nanti akan ada jadwal ulangan harian, ulangan tengah semester, itu silakan ditulis karena itu target kita 1 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di room, ini kita akan berlama-lama sedikit di slide yang ini. Karena kalau kita paham di slide ini, insya Allah ke depannya slide berikut akan mudah dipahami. Tapi kalau di sini kurang paham, nanti akan kesulitan mengikuti slide-slide yang berikutnya. Intinya Bapak Ibu, angka kredit PNS itu ada 2 macam yang dinilai. Hanya 2 gitu ya, yaitu unsur utama
Dan unsur penunjang. Unsur utama maksimal 90%, tidak boleh misalnya lebih dari 90%. Dan unsur penunjang itu hanya 10%, tidak boleh lebih. Jadi kalau utama itu wajib, unsur penunjang itu boleh ada dan boleh tidak, tapi pasti ada walaupun hanya sedikit. Misalnya, kita kan mustahil tidak termasuk anggota MGMP, PGRI kan pasti ada walaupun hanya 0, sekian. Nah, poin pentingnya di sini Pak Ibu, kita konsentrasi di unsur utama. Di sana ada 3 poin. Yang pertama pendidikan. Pendidikan sendiri tidak akan kita bahas secara rinci karena pendidikan itu suatu yang pasti. Setiap ASN sekarang kan pasti wajib 3A. Berarti otomatis yang S1 dan wajib S1. Artinya kalau dia S1, kalau tidak kuliah lagi maka pendidikannya akan stop, akan stuck, tidak akan bertambah lagi poinnya. Makanya kita tidak akan bahas secara rinci di poin pendidikan. Selanjutnya, pembelajaran dan bimbingan, ini tugas kita agar dapat rapot tadi Bapak Ibu, PKG tadi. Dan ini pasti ada dan wajib bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Nah ini karena ini pasti ada, maka ini bukan suatu pilihan, jadi wajib. Nah di sini Pak Ibu ada poin bintang, mengapa saya beri kode bintang. Disinilah kadang-kadang penyebab sebagian guru itu macet gitu ya, terkendala di kenaikan pangkat. Nah, di poin ini, makanya kita akan bahas secara rinci di poin 3 ini, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nanti akan kita singkat PKB saja biar memudahkan dalam penyebutan. Nah, di sini poinnya, dia ada 3, Bapak Ibu. Kalau di buku Juknisnya ada 3, tapi saya sendiri lebih memilih 2. Kenapa dibuat 2? Takutnya nanti ada salah dalam interpretasi antara publikasi ilmiah dan karya inovatif. Makanya kita anggap 2 saja, karena di aplikasi juga hanya 2 kolom, tidak 3. Nah, kebanyakan atau sebagian guru masih menganggap PKB itu 3 macam, padahal hanya 2. Yang pertama itu pengembangan diri, nanti kita singkat PD. Kita identikan saja PD ini biar gampang pelatihan gitu. Ya, biar mudah. Jadi ini hanya bahasa saya sendiri biar mudah dipahami. Jadi PD itu pelatihan. Sedangkan publikasi ilmiah itu tulisan dan karya inovatif itu karya. Jadi itu biar memudahkan. Jadi intinya PKB itu terdiri dari pengembangan diri yang berupa pelatihan dan publikasi ilmiah disingkat PI, karya inovatif disingkat KI, jadi kita singkat saja PIKI. Intinya PKB itu terdiri dari PD dan PIKI, itu saja Pak Ibu. Poin berikutnya yang tidak kalah penting yang harus diketahui oleh ASN, ya di sini. Jadi jabatan kita itu ada 3, guru pertama, guru muda, dan guru madya. Dan pangkat golongan sendiri ada aturan tersendiri. Jadi ini misalnya, untuk golongan 3A, untuk menuju 3B, dia itu wajib, di sini ada AKK Pak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya jelaskan dulu biar tidak ada salah dalam penafsiran. AKK itu yaitu angka kredit kumulatif, artinya semuanya, totalnya. Sedangkan AKB itu angka kredit yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu berapa? Nah, di sini kolomnya. Sedangkan PD tadi pengembangan diri. Nah, PIKI mengapa digabung seperti ini Bapak Ibu? Tidak kita pisahkan. Karena kolomnya baik di sini, di aturannya maupun di aplikasi, dia itu satu kesatuan. Jadi jangan dipisahkan. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Kalau kita misalnya CPNS yang baru itu auto 100. Karena itu nilai dari S1-nya. Sedangkan untuk ketiga B, dia memerlukan angka kredit 50. 50 itu bisa jadi gabungan dari unsur penunjang, PD, dan PIKI. Nah, cuman syaratnya dari 3A, 3B itu harus ada PD. PD tadi yaitu pelatihan. Misalnya satu pelatihan itu, katakanlah yang dihitung 1 itu kan minimal 30 jam sampai 80. Jadi misalnya kita mengikuti satu pelatihan, itu baru terhitung 1. Berarti otomatis harus 3, minimal 3. Boleh lebih dan tidak boleh kurang. Walaupun nilai AKB kita misalnya sudah 60 lewat, tapi di sini PD-nya baru 2, tetap saja tidak bisa
dinaikkan untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Dan untuk ketiga B belum diperlukan PIKI, belum diperlukan pengembangan diri dan karya inovatif. Nah, setelah 3B menuju 3C, itu wajib angka kreditnya 150. Sedangkan AKB-nya masih sama, yang dibutuhkan yaitu 50. Syaratnya ada pengembangan diri 3 poin, berarti 3 kali pelatihan, kalau satu pelatihan 30 jam. Dan untuk PIKI-nya minimal 4, Bapak Ibu. Dan di sini ada keterangan bebas. Artinya bebas itu PIKI itu boleh dari tulisan, boleh dari karya. Misalnya Bapak Ibu menulis best practice atau makalah yang diterbitkan di sekolah, itu poinnya kan 2. Berarti 2 makalah yang diterima oleh tim penilai sudah bisa meloloskan kita untuk menuju 3C. Masih bebas. Jadi boleh modul, boleh diktat, boleh misalnya alat peraga, boleh tim penyusun soal. Nah, itu masih bebas. Untuk 3C 3D yang diperlukan AKB-nya 100, yang dibutuhkan syarat mandirinya 3 dan PIKI-nya 6. Masih bebas. Boleh misalnya menulis di koran, poinnya kalau di provinsi itu 1,5. Kalau koran saja berarti misalnya 4 sudah cukup untuk meloloskan kita untuk menuju pangkat 3D. Cuman masalahnya di sini, dari 3D ke 4A sudah ada yang diwajibkan. Salah satu PIKI-nya itu tulisannya harus ada laporan penelitian. Dan biasanya laporan penelitian itu berupa PTK. Syaratnya kita harus diseminarkan, anggota seminarnya minimal keterwakilan 3 sekolah, harus pengetahuan sekolah, pengesahan. Selama itu dinilai oleh tim penilai, PTK-nya, kalau PTK yang diseminarkan kan poinnya 4, berarti tinggal nyari 1 lagi. Atau misalnya 2 dari makalah, berarti kalau dapat 1 PTK diterima tim penilai dan 1 makalah diterima poin 6. Dan misalnya kita ada 4 kali, poin semuanya sudah mencapai 100, bisa dinaikkan ke pangkat 4A. Nah, Pak Ibu, untuk menghemat waktu, di sini di keterangannya ini sudah berbeda. Jadi setiap pangkat semakin tinggi itu semakin dibutuhkan upgrade ya, pengembangan diri, peningkatan kualitas, karena tuntutannya lebih tinggi. Misalnya 4A, 4B harus ada laporan penelitian dan jurnal. Jurnal ini kan yang diterbitkan misalnya oleh LPMP kalau di tingkat provinsi. Atau di universitas itu ada yang sudah bertaraf nasional dan bahkan internasional. Misalnya untuk saya guru bahasa Inggris itu ada lembaga namanya TEFLIN, CONAFLIN, ya, dan yang lainnya. Nah, kalau tulisan kita ikutkan di sana dan diterbitkan melalui bentuk proceeding, maka poinnya berarti terhitung besar untuk jurnal. Dan laporan penelitian tadi contohnya PTK ya. Nah, untuk 4B ke 4C sama, bahkan sudah ada yang buku ber-ISBN. Intinya, semakin tinggi pangkat kita, golongannya, maka tuntutannya semakin tinggi. Dan sekali lagi penegasan bahwa naik pangkat itu bukanlah ambisi, apalagi gila pangkat gitu ya. Karena memang dibutuhkan upgrade diri yang luar biasa, baik dari segi pelatihan maupun tulisan. Baik Pak Ibu, di sini unsur pendidikan dan penunjang tugas guru, mengapa saya gabung di sini? Karena di sini dia bersifatnya statis gitu, tidak berubah. Kalau kita tidak kuliah lagi, maka akan begitu terus nilainya sampai pensiun. Dan unsur penunjang kita gabung pendidikan karena memang dia memiliki kemiripan di sini Pak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Untuk unsur pendidikan, kalau kita itu kan S1 dia otomatis 100 nilainya. Dan dari CPNS ke PNS itu ada STTP, itu prajab, diklat prajab, dan nilainya 3, itu otomatis pasti ada. Nah, di sini Pak Ibu, kalau kita kuliah lagi misalnya ya, kita kuliah ke S2 dengan jurusan yang linier, maka
maka akan dapat poin selisihnya Bapak Ibu, bukan 150, tapi selisihnya berarti dari 100 ke 150 kita dapat poin 50. Yang penting Bapak Ibu, yang wajib kita ketahui kalau misalnya kita ingin kuliah, karena judulnya kan cara cepat naik pangkat, ya salah satunya yaitu dengan melanjutkan studi. Cuman perlu diketahui kalau kita ingin melanjutkan studi, harus ketahui peraturannya. Jangan sampai kuliah kita itu nanti tidak diakui di kepegawaian. Salah satu syaratnya misalnya harus 2 tahun PNS dulu. Harus ada izin belajar. Harus ada izin dari kepala sekolah, kepala dinas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting yaitu kita kalau ingin kuliah pertama harus linier. Yang kedua harus dapat izin belajar. Ingat Bapak Ibu ya, bukan tugas belajar, tapi izin belajar. Apa sih bedanya izin belajar dan tugas belajar? Nah, sekarang juga untuk yang ada di room, biar lebih interaktif, misalnya kalau tahu bedanya tugas belajar dan izin belajar, silakan tulis juga di kolom chatnya ya. Nah, bedanya yaitu kalau izin belajar, kita itu masih bisa mengajar. Jadi nilai kita mengajar itu masih dihitung. Misalnya saya 3C, poin baiknya guru itu dalam mengajar dalam golongan 3C yaitu 20,5. Berarti misalnya kalau 2 tahun pendidikan berarti 20 tambah 20 itu nilainya 40 Bapak Ibu. Kalau misalnya S2 saya selesai, maka dapat 50. Berarti otomatis langsung melejit nilainya 90 kalau izin belajar. Tapi kalau tugas belajar, kita memang murni meninggalkan tugas Bapak Ibu ya. Jadi raport kita selaku guru mengajar itu dari ijazah. Misalnya saya dulu dengan rekan-rekan itu kan sini memang di Bangka Belitung tidak ada yang universitas yang linier untuk bahasa Inggris. Jadi kuliahnya di luar otomatis meninggalkan tugas. Jadi selama 2 tahun itu hanya bertambah nilai 50. Sedangkan nilai raport mengajarnya yang seharusnya 40 itu tidak bisa dihitung. Karena memang kita meninggalkan tugas. Jadi cara pertama biar cepat dan ada izin belajarnya, bukan tugas belajar. Nah, apalagi kalau ke doktor S3 sama selisihnya yaitu dari 200 ke 150 berarti selisihnya dapat 50 selama itu linear. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan unsur penunjang. Nah, ini mengapa saya gabung ke unsur penunjang karena masih ada lanjut studinya, cuman bedanya tidak linear, bukan di bidangnya. Misalnya satunya bahasa Inggris, tiba-tiba S2-nya hukum atau ekonomi dan lainnya. Nah, jadi di sini kita poinnya tidak sampai 50. Itu hanya kalau menuju S2 dapat 10, kalau S3-nya 15. Itu kalau tidak sesuai bidang. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk unsur penunjang ini boleh seperti yang saya uraikan sebelumnya di awal, boleh ada dan boleh tidak. Itu mustahil karena pasti ada walaupun hanya 0, sekian. Misalnya untuk guru-guru di SMK itu ada namanya prakrin ya. Selama ada laporannya itu bisa dinilai 0,17 misalnya. Terus pengawas ujian baik ujian nasional, ujian sekolah itu poinnya sama 0. Nah, misalnya jadi anggota profesi misalnya MGMP, PGRI selama ada SK itu bisa dinilai kalau pengurus 1, kalau anggota aktif 0,75. Dan contoh lain misalnya tim penilai angka kredit, DUPAK ini ya 0,04 itu bisa dinilai di unsur penunjang. Contoh lain misalnya kita sudah 10 tahun bertugas bisa dapat poin 1, 20 tahun dapat poin 2. Atau misalnya kita ikut lomba dapat sertifikat piagam, dapat juga penghargaan poinnya 1. Nah, Pak Ibu, di poin penunjang dan pendidikan tidak kita uraikan secara rinci karena dia satu kepastian, berarti
bukan pilihan. Untuk selanjutnya Pak Ibu, ini yang saya katakan kode rapot tadi ya, biar mudah dipahami. Jadi setiap guru itu ada unsur pembelajaran dan bimbingan, itu pasti ada, karena dia penilaian ini dilakukan saat supervisi baik oleh kepala sekolah maupun oleh guru senior yang diamanatkan oleh kepala sekolah untuk menilai guru-guru yang pangkatnya lebih rendah dibandingkan tim penilai tersebut. Ada 4 poin yang dinilai, yaitu pedagogi, kepribadian, dan profesional. Nah, di sini Bapak Ibu, biar mudah, di sini sudah saya siapkan tabel seperti ini. Intinya, kita sebagai guru itu kan harus baik ya, atau bahkan amat baik kalau perlu. Nah, nilai kita, raport kita, kalau siswa tadi kan akhir semester. Nah, kalau guru itu akhir tahun, itu namanya PKG, penilaian kinerja guru. Nanti kita dapat nilainya segini. Misalnya kalau 3A, kalau baik itu nilainya 0,50. Kalau 3B segini, ya 9,50. 3C 20,25, 3D. Nah ini sudah ada di tabel, mudah-mudahan terlihat jelas oleh Bapak Ibu. Kalau amat baik seperti ini. Nah ini usahakan baik dan wajib baik Bapak Ibu ya. Nah, karena ini juga bukan berupa pilihan tapi kewajiban, tidak kita bahas secara rinci. Tapi misalnya kalau ingin tahu dari mana sih dapat nilai ini, bolehlah kita lihat tabel seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ada tugas kepala sekolah misalnya ya, berapa sih poinnya yang baiknya ada di sini. Wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboran, kepala bengkel, ada semua nilai di sini. Ya. Di sini juga misalnya penugasan yang mengurangi jam tatap muka, misalnya wakil kepala sekolah dan lain-lain, ada juga nilainya. Dan untuk yang tidak mengurangi jam belajar juga ada nilainya. Intinya kita tidak usah repot-repot melihat tabel ini, kita gunakan saja aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia ya. Mungkin karena di sini instruktur kita orang Sunda, mungkin istilahnya jangan ngelalir, jangan mempersulit gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu, saya sendiri menggunakan aplikasi ini dan ini sebenarnya bisa saja aplikasi lain. Cuman saya ingin memberikan apresiasi lah ya, sebagai misalnya kredit lah kepada namanya Pak Budiono dari Blitar. Saya menggunakan ini Pak Ibu, karena saya juga dulu pernah chat langsung WA beliau, karena ada sesuatu yang saya belum paham, dan saat itu Alhamdulillah sudah terpecahkan masalahnya. Jadi kita cukup input nilai kita, langsung lihat rekap PKG, nanti yang mengisinya itu tim penilai, disetujui oleh kepala sekolah, sudah kita tidak perlu repot-repot melihat tabel seperti ya. Dapatlah hasilnya seperti ini. Baiknya berapa langsung ada dari aplikasi ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ini Bapak Ibu, yang terpenting yaitu ada angka bintangnya, yaitu unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan tadi PKB. Mengapa ditanda bintang? Ya biar penegasan saja. Karena rata-rata guru yang terkendala naik pangkat itu di sini. Karena ini bukan pilihan tapi kewajiban. PKB sendiri, nah di sini saya tegaskan lagi Pak Ibu ya, dia wajib diterima oleh tim penilai. Dan di sini mengapa dia mepet ini? Kok PK-nya mepet? Ya memang dia satu kesatuan, jangan dipisahkan. Jadi PKB itu ada PD, pelatihan, dan PK. PK itu publikasi ilmiah tadi, tulis menulis, karya inovatif itu berupa karya kita. Nah Bapak Ibu, di sini dalam pengembangan diri itu ada dua jenis kegiatan, yaitu diklat profesional dan kegiatan kolektif guru, misalnya FGMP, KKG, MKKS, sedangkan publikasi ilmiah itu ada 3 pada forum ilmiah. Misalnya kita mengirimkan tulisan kita ke jurnal, kita kan kalau itu ujian itu skripsi kan wajib diterima. Nah, setelah kita kirim, kita wajib menjadi presentasi. Nah, itu bisa dinilai. Selanjutnya publikasi ilmiah, baik itu PTK misalnya, best practice dan lain-lainnya.
Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan itu bisa juga dalam ranah publikasi ilmiah. Karya inovatif bisa kita lakukan, bisa kita ajukan misalnya teknologi tepat guna, misalnya guru produktif, ya guru IPA ini bisa menggunakan sebagai alat peraga ciptaan kita. Karya seni juga bisa, nanti ada tim penilainya, tim penilai misalnya standar karya seni seperti apa, ya. Terus memodifikasi alat peraga praktikum itu juga bisa. Dan ini Bapak Ibu yang sering kita luput Bapak Ibu ya, yaitu mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya. Nah, ini sering kita luput padahal ada nilainya, nanti akan kita jelaskan di slide berikut. Nah, di sini Bapak Ibu hanya pengulangan saja. Pengembangan diri itu ada 2 jenis. Nah, ini untuk nilai-nilainya. Jadi minimal 30 jam sampai dengan 80 itu terhitung 1. Ya. Selanjutnya terhitung 2 kalau jamnya seperti ini banyaknya. Sampai nanti 960 jam nilainya segini. Jadi karena judulnya cara cepat naik pangkat, jadi ini salah satu ya. Yang kedua, tadi yang pertama itu kita kuliah lagi dengan linear dan izin belajar. Nah, cara cepat kedua yaitu kita perbanyak pelatihan seperti ini. Kalau di SMK itu ada namanya keahlian ganda. Itu maksudnya misalnya guru akuntansi. Tiba-tiba karena kekurangan guru, dia mendaftarkan untuk ikut keahlian ganda jurusan jasa boga atau perhotelan. Itu bisa saja selama kegiatan diikuti baik dan dapat sertifikat, artinya lolos memang qualified, bisa dapat segini. Tapi kalau peraturannya membolehkan, misalnya sertifikat tersebut dinilai Pak Ibu ya, atau misalnya diklat yang nilainya langsung 9. Nah itu luar biasa ini Bapak Ibu. Kalau bisa diberikan kesempatan untuk diklat sebanyak ini. Dan sebelum COVID Bapak Ibu ya, itu terutama yang non produktif agak susah itu pelatihan. Bahkan saya juga pernah dulu menulis di koran judulnya peran penting forum MGMP. Salah satu isinya yaitu poin pentingnya karena guru itu susah pelatihan, jadi manfaatkan MGMP saja. Itu bisa juga untuk pengganti kalau kita jarang diundang untuk pelatihan. Tapi semenjak COVID ini, mungkin ini hikmahnya, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang tidak perlu kita harus misalnya keluar Pulau Jawa, harus berada di hotel atau di tempat diklat, bisa kita ikuti secara virtual. Termasuk kegiatan hari ini, yaitu kegiatan PCT itu tujuannya PCT seperti namanya itu virtual conference. Jadi memang kita dituntut untuk bisa menjadi panitia diklat yang berbentuk virtual seperti ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada kegiatan kolektif guru ya. Misalnya MGMP poinnya 0,15. Cuman di sini per paket Bapak Ibu MGMP. Misalnya paket pertama penyusunan RPP atau alat untuk pembelajaran. Maka misalnya satu paketnya 3 kali pertemuan, berarti kita buat per paket. Dan untuk dinilai kita minimal harus hadir atau mengisi presensi 12 pertemuan untuk MGMP. Dan untuk pemakalah seperti yang saya bahas tadi misalnya di forum ilmiah, karena tulisan kita masuk proceeding sebagai pemakalah ini ada nilainya 0,2, untuk peserta 0,10. Kegiatan webinar lain-lain 0,10 satu kali, berarti untuk mencapai 1 berarti harus 10 Bapak Ibu ya, 10 webinar baru terhitung 1. Berarti tadi kalau syaratnya PD pengembangan diri harus 3, berarti kalau tanpa pelatihan webinar saja berarti kita wajib mengikuti 30 kali webinar. Itu sangat-sangat menyita waktu, jadi saran saya ikuti saja pelatihan yang 30 jam nilainya langsung 1. Dan wajib ada bukti fisik, laporannya surat tugas. Bapak Ibu lembaga privat itu yang menawarkan pelatihan. Jadi itu merupakan PR sendiri tim penilai itu untuk menilai, untuk memverifikasi kelayakan lembaga-lembaga tersebut. Karena banyak sekali ya saat
yang beredar di kalangan guru. Oke, untuk selanjutnya Pak Ibu, kita langsung ke PI dulu, publikasi ilmiah. Ini ada beberapa jenis. Kita langsung saja ke poinnya. Misalnya di sini presentasi yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini poinnya kita sebagai pemerasaran, sebagai pemateri. Poinnya 0,2 satu makalah. Di publikasi ilmiah Bapak Ibu, di sini tulis penelitian itu PTK, identik PTK, ya best practice. Tulisan ilmiah populer itu contohnya bisa tulisan artikel koran, artikel ilmiah itu identik dan lain-lain. Nah ini poin-poinnya Pak Ibu untuk buku sendiri ada misalnya di SBN, ada BNSP. Nah di sini ada tingkat nasional, provinsi. Nah biasanya BNSP, SBN itu kita ada lembaga-lembaga tertentu yang membantu guru-guru. Misalnya ada pelatihan sagu-sabu, guru satu buku. Cuman di sana ada jenis-jenis bukunya Pak Ibu. Ada yang buku fiksi, ada yang non fiksi. Nah, yang dinilai itu yaitu yang non fiksi, yang lebih ke pembelajarannya. KTI ini karya tulis ilmiah tingkat nasional misalnya seperti kita mengirimkan tulisan kita ke jurnal-jurnal universitas yang tingkat nasional itu poin 3. Atau misalnya cukup level provinsi, karena di setiap provinsi itu pasti ada LPMP. Dan LPMP itu biasanya menerbitkan jurnal. Dan mereka ini sangat butuh itu tulisan-tulisan kita selaku guru. Apa salahnya kita coba untuk menerbitkan atau mengirim dan kita ikuti saja tata cara penulisannya, selingkunnya yang sudah ditetapkan. Nah, kalau diterbitkan bisa dapat poin 2 gitu ya. Kabupaten poinnya 1 kalau ada. Kalau misalnya di kabupaten tersebut ada makalah jurnal ilmiah yang diterbitkan secara rutin. Selanjutnya Pak Ibu, nah ini yang terpenting. Tadi kan untuk 3D ke 4A wajib ada laporannya yaitu PTK. Wajib diseminarkan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan. Tentunya seminar ini ada syarat-syaratnya. Misalnya dihadiri diwakili 3 sekolah misalnya. Terus ada semua guru, kepala sekolah, maaf ya, kepala sekolah dan tim-tim. Selama itu dinilai Pak Ibu, ini sangat memudahkan kita karena tidak harus diseminarkan, misalnya tidak harus terbit di jurnal, tidak harus terbit di proceeding yang tingkat apa, misalnya nasional atau provinsi. Kita cukup di sekolah kita, cuman penuhi saja syarat-syaratnya, misalnya anggotanya dari mana ya, terus yang diundang, terus siapa saja tim penilainya atau istilahnya itu pemantau lah ya, biar memang benar-benar resmi. Gitu. Nah makalah Bapak Ibu yang disimpan di perpustakaan, nah ini sangat mudah kalau kita misalnya kesulitan untuk menembus jurnal tingkat provinsi, sulit nulis di koran, ya kita gunakan, manfaatkan makalah ini. Makalah disimpan di perpustakaan, poinnya 2. Nah, di sini ikuti saja petunjuknya yang sudah ditulis secara rinci di buku 5 itu. Kalau di PNS itu ada buku 5, ikuti saja sistem penulisannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, tulisan ilmiah populer media massa ini di koran, kalau tingkat nasional 2, kalau provinsi. Nah, untuk karena pertemuan sebelumnya kita bahas secara trik agar tulisan kita diterbitkan di koran itu sebenarnya kalau kita coba insya Allah mudah, tapi masalahnya kita kan tidak berani mencoba. Padahal terkadang banyak rekan kita atau guru-guru atau teman kita yang bisa membantu, misalnya kita ingin melihat bagaimana sih kohesinya sudah nyambung atau belum, kan bisa dibantu. Gitu. Selama idenya murni dari kita, insya Allah pasti teman rekan kita akan mudah membantu. Kecuali misalnya murni dari yang membantu gitu, mulai dari idenya, mulai dari poin-poinnya, nah itu agak sulit juga karena menurut saya pribadi daripada membantu mending saya
Kalau saya pribadi mending saya gitu yang nulis. Kecuali misalnya sudah ada kerangkanya, sudah ada poin-poinnya, nah itu bisa dibantu. Kalau saya pribadi Bapak Ibu ya. Nah, tidak tahu kalau yang lain. Jadi tingkat keseriusan kita ingin nulis itu ya berupa outline gitu, ada angkanya. Jadi hanya kalau wacana-wacana saja nanti akan seperti yang kita kutip dulu yaitu ya, the ideas have a wings. Gitu. Write it down before it flies. Jadi dia punya sayap, keburu terbang nanti kalau tidak dibuat outline gitu, kerangka. Mungkin tips juga bagi ingin nulis saat ini poin-poin yang perlu atau yang sedang hot yaitu penundaan AKM misalnya ya. Terus isu tentang kelanjutan, ini kan kita menuju tahun ajaran baru. Apakah ini kira-kira online lagi atau tatap muka? Nah, itu yang hot ini ya, sangat hot itu. Bisa dijadikan materi untuk tulisan kita. Atau misalnya menguji kelayakan AKM sebagai pengganti UN gitu. Itu kan sangat-sangat tertarik bagi pembaca dan peluangnya sangat besar untuk diterima di koran-koran. Selanjutnya Pak Ibu, ini jurnal ilmiah tingkat provinsi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, poinnya 2. Nah, ini sudah ya yang tadi ya. Selanjutnya kita ke publikasi buku. Nah, buku ini bisa modul diktat, buku pelajaran, buku dalam pendidikan, dan karya terjemahan. Nah, ini yang mungkin yang kalau sulit menulis buku yang utuh, kita bisa menulis modul dan diktat. Kalau modul itu kan identiknya dia lebih rinci. Misalnya kita bahas KD itu secara rinci, bahkan ada kunci jawabannya. Kalau diktat sendiri, dia bersifat, kalau di kuliah itu mungkin namanya suplemen ya, tambahan dari materi yang sudah ada di buku. Nah, ini poin-poinnya Pak Ibu untuk BSNP nilainya 6, ini luar biasa ya untuk bisa tembus ke sini. Cuman ada pemateri WI yang memberi saran katanya kalau kita untuk tembus buku ini kita cari misalnya orang atau pemateri yang dulu pernah mengisi materi ini karena dia memiliki link ke sana. Dan kita kadang-kadang khawatir juga tulisan kita misalnya kita ajukan ke tempat penerbit, malah tidak terbit, malah ide kita bisa diambil secara utuh maupun secara sebagian. Nah, ini agak khawatir juga. Jadi kita perlu misalnya ada Widya Suara misalnya dari LPMP atau kita pernah ikut pelatihan. Nah, minta bantu dalam artian minta. Pak Wawan? Ya. Tinggal 7 menit Pak waktunya. Iya ya, kita percepat. Di sini Bapak Ibu karya inovatif ya, karya inovatif sendiri kita percepat saja. Ini lebih ke karya, jadi ada yang bersifat kompleks, ada yang sederhana. Nanti ini bisa kita baca di buku 5. Cuman Bapak Ibu jangan sampai di sini sering kita lalai gitu ya. Kita kadang-kadang kan kita termasuk tim penulis soal tingkat provinsi. Itu poinnya sama satu. Misalnya saya dulu waktu tahun 2017 pernah ikut pelatihan penulisan soal UNBK tingkat nasional dan syaratnya kita mengajukan soal kalau diterima oleh tim seleksi kita dapat SK tim penulis soal tingkat nasional. Nah, waktu itu saya mengirimkan 50 lebih yang diterima dan sekian soal yang tidak diterima dan waktu itu dapat bonus juga berupa uang. Bukan tidak mungkin nanti untuk seleksi semacam itu. Jadi kita yang nulis soal itu baik provinsi maupun nasional minta saja SK-nya. Bisa kita jadikan di sini sebagai nilai karya inovatif. Nah, ini juga menciptakan karya seni, ya ada standar karena waktu terbatas. Ini ada 3 kejadian, 3 kasus. Silakan 1 menit. Kira-kira dari guru A, B, C ini mana yang bisa naik pangkat Bapak Ibu ya? Silakan tulis jawabannya. Misalnya Bapak Ibu biar webinar kita lebih interaktif. Saya tunggu 1 menit ke depan. Mohon bantu kalau misalnya ada peserta yang sudah jawab atau yang mencoba jawab. Bapak Ibu silakan mencoba untuk melihat di slide. Nah, itu ada 3 kasus. Ya, nah, silakan untuk ya, silakan menjawab Pak Ibu.
Ya, sambil dibantu ya. Ini Ya. kasusnya 3B ya, 3B untuk guru A ini angka kreditnya dari mengajar tadi 60 Bapak Ibu. Yang ini 60. Nilai pengembangan dirinya 2, PIK-nya 6. Yang guru B-nya nilai mengajarnya nilai 60, pengembangan dirinya 5, PIK-nya 3. Sedangkan guru C nilai mengajarnya 50, PD-nya 3 dan PIK-nya 4. Sudah ada jawaban berita atau ada yang coba menjawab? Atau Belum ada Pak Wawan. Kayaknya ini pada bingung nih suruh ngapain ini. Iya. Iya. Ya, di sini kita jawab saja karena waktu. Nah, di sini Pak Ibu, kalau guru A kan yang diminta tadi segini. Nah, segini ya, kita fokus ke yang biru. Nah, Pak Ibu, yang biru ini kan dia yang dibutuhkan hanya 50. Pengembangan dirinya 3, PIK-nya 4. Nah, kita lihat yang guru A 60 berarti lebih. Nah, di sini lebih, sudah lewat. Sedangkan PD-nya tadi yang diminta kan 3, di sini hanya 2. Sedangkan PIK-nya diminta hanya 4. Nah, di sini malah lebih. Nah, walaupun lebih di sini, dia tetap ini tidak bisa naik pangkat. Untuk guru B-nya, nilai mengajarnya lebih juga. PD-nya malah lebih ini. Justru PIK yang kurang. Ini karakter yang banyak latihan, lupa nulis. Ya, terlalu banyak latihan, lupa nulis, jadi kurang 1. Padahal kurang 1 tetap saja tidak bisa naik pangkat, Bapak Ibu. Sedangkan guru A tadi terlalu banyak nulis, dia lupa pelatihan sepertinya ya. Jadi tidak balance. Nah, guru C ini dia minimalis, nilainya minim saja, tidak berlebihan, itu hanya 50, pas-pasan gitu. PD-nya 3, PIK-nya 4, dan ini bisa naik pangkat. Nah, mungkin dari sekian kita yang ada di room ini, mungkin ada yang berpendapat, ya udahlah, cukup PD-nya 3 gitu, sudah cukup. Pelatihannya tidak pelatihan lagi karena cukup gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang seperti itu? Mungkin saya sendiri Bapak Ibu. Saya sendiri Pak itu Pak. Ya, tapi kalau pelatihannya yang memang saya ingin tahu, pasti kalau saya akan ikut. Kecuali PIK ini agak rumit, agak susah juga, maka saya akan hemat untuk tahun berikutnya Pak Ibu, untuk pangkat berikutnya. Jadi triknya kita boleh lebih di PD, dan PIK-nya hemat-hemat saja itu. Walaupun kadang-kadang ya kalau kita punya kelebihan lebih, silahkan untuk lebih di PIK. Jadi mending lebih di PD daripada di PIK-nya. Baik Pak Ibu, kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya karena judulnya cara cepat naik pangkat, yang pertama kalau ingin cepat ya kuliah lagi linear. Syaratnya harus 1 jurusan dan izin belajar, bukan tugas belajar. Jadi belajarnya oke, ngajarnya tetap, dan kuliahnya juga ikut masih tetap. Gitu. Kedua yaitu perbanyak ikut pelatihan, pengembangan diri, angka kreditnya tinggi. Nah, ini kan semakin tinggi angka kreditnya, maka poin kita itu semakin cepat untuk naik pangkat. Yang ketiga, yang tidak kalah penting yaitu membuat perencanaan yang matang, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti tadi, pelatihan terus lupa nulis, atau nulis terus lupa pelatihan. Jadi mending kita minimalis, mending standar gitu, tapi lolos daripada banyak di PD-nya, kurang di PIK, banyak di PIK, kurang di PD. Jadi harus ada perencanaan matang. Yang keempat yaitu peraturan yang berlaku ya ikuti. Misalnya ingin nulis best practice, ikuti saja yang seperti ini, ada pemanisnya Pak Ibu. Di sini ada buku 5, ini hanya pemanis saja. Nah, jadi kita ikuti saja di sana. Jadi jangan kita keluar jalur. Kecuali misalnya kita nulis best practice untuk lomba, menulis best practice untuk jurnal LPMP, jurnal di proceeding tertentu, maka aturannya beda. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin dari penjelasannya kurang jelas. Jadi kalau tidak jelas silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik secara langsung Bu Rita, mungkin interaktif boleh dibuka speakernya atau boleh melalui chat. Ya, Terima kasih. baik. Itulah penjelasan dari Pak Wawan yang panjang kali lebar dan saya juga tertunggu-tunggu mendengarnya karena memang masih mau ke 3C gitu ya. Jadi banyak sekali ternyata ilmu yang saya dapat di sini. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, silakan di kolom chat. Nanti akan dibantu untuk menjawab oleh Pak Wawan. Jadi memang kenapa Wawan ya, seluk-beluknya ya. Kita harus mengerti. Oh, ini udah ada Pak Wawan dari Bu Hedi Daniati. Saya ingin bertanya perbedaan tugas belajar dan izin belajar. Nah, tadi
tugas belajar, tubel sama izin belajar itu Ya, perbedaannya di mana? Tadi kau udah jelaskan, tapi mungkin belum detail itu Pak ya. Wawan. Oke, terima kasih Bu Hedi. Kalau tugas belajar itu misalnya kita itu memang bertugasnya belajar Bu Rita. Jadi tugasnya memang belajar bukan mengajar lagi. Jadi dilepas. Jadi poin kita mengajar selama misalnya kita kuliah 2 tahun. Kan misalnya untuk 3D 3C 3D itu kan poin poin mengajar kita dikatakan baik 20 lah, katakan 20. Berarti 20 Iya, itu tidak terhitung. Berarti kalau misalnya 2 tahun, 40 kan seharusnya. Nah, berarti 40 itu harusnya 40 ya. ya tidak dihitung. Jadi yang dihitung itu hanya kalau kita lulus, itu pun kalau kita lulus S2 ada sertifikat baru dihitung 40. Jadi kalau orang mengatakan enak S2 tugas belajar langsung naik pangkat, itu tidak benar. Justru malah sertifikat kita itu untuk menutup kita nilai kita yang tadinya tidak dihitung. Makanya ngambilnya izin belajar saja. Misalnya kalau ada kuliah yang online yang memungkinkan kita untuk ikut yang bisa mengajar tugas sehari-hari dan bisa juga untuk kuliah, nah itu melejit loh Rita. Kita ilustrasikan misalnya 2 tahun itu mengajar 40. Kita kuliah lagi S2 yang linear poinnya 40. Berarti langsung berapa? 90. Jalan mungkin kata anak muda sekarang jalur ninja gitu ya. Cara cepat. Ya, cara ringkas gitu ya Pak Nah, ya. ya itu jadi gitu Mbak Rita. Iya, tadi saya juga melihat slide-nya Pak Wan, ternyata kalau nggak linear itu tetap ada nilainya ya Pak ya itu ya. Tetap S ada dari 15 10 untuk S2 ya 10 nilainya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang masih mau ditanyakan? Mau Disilakan mau malu kayaknya Pak, masih pagi gitu ya. ya. Gitu, ada malu gitu. Atau mungkin tadi nggak cukup oh ada yang minta ini Pak Nandi materinya. Gimana? Minta materinya. Ya, siap. Ke Oke. nomor WA saja. Oh iya, Ya, Bu baik. Rita, sambil Iya, nunggu Pak. sambil menunggu yang bertanya, di sini ada hal yang penting perlu saya sampaikan. Jadi di sini bisa lihat di slide antara pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Ini pengalaman saya sendiri. Sebelumnya dulu, sebelum saya berani berbicara seperti ini, saya merupakan guru yang dulunya telat ya naik pangkat. Karena saya waktu itu istilahnya orang lapangan itu, selalu di lapangan. Saat bertanya pun banyak kawan yang menjelaskan tapi tidak utuh. Saya rasakan sangat bingung. Setelah saya kembali dari bingung lagi. Oh, tadi penjelasannya bagian mana ya? Apakah bimbingan belajar, apa PKB? Jadi apa yang saya alami ini inilah tujuan saya. Saya ingin rekan-rekan yang melihat ini terbantu. Karena saya dulu mendapat penjelasan tidak utuh, akhirnya malah nambah bingung. Dan salah satu fatalnya yang saya dulu salah dari penjelasan teman yaitu pengembangan diri. Saya pernah ikut itu 120 teman ada yang bilang karena waktu itu saya cukup pengembangan dirinya katanya tunda saja untuk tahun depan gitu. Nah setelah saya tunda, setelah saya ajukan lagi oleh tim penilai ditolak. Ternyata tidak boleh itu sudah kadaluarsa. Iya, udah lewat waktunya ya, Pak Ya, ya. walaupun lebih tetap kita ajukan kecuali yang picky Bapak Ibu. Kecuali yang misalnya kita ada tulisan ilmiah ini. Nah boleh kita tunda dengan syarat ada keterangan prasekolah bahwa memang belum dinilai gitu. Memang belum diajukan di Dupak kita. Nah, itu yang pengalaman yang berharga. Itu dua sertifikat saya ikut in on in itu memang berat sampai harus berbulan-bulan itu yang satunya 120 menit, yang sama yang satunya 120 menit. Berarti itu dua sertifikat hangus Jamat begitu mentok. saja. 120 jam ya? Ya, berarti dua sertifikat. Untungnya masih Ya, ada hangus. untungnya kegiatan Hangus tersebut. begitu saja. Ya, pelatihan tersebut menulis PTK. Untungnya hasilnya tersebut PTK tersebut saya ajukan ke jurnal LPMP dan diterima, itu masih ada untungnya. Cuman ranahnya kan bukan pilih ke publikasi ilmiah. Iya, ke PI publikasi ilmiah. PI. Baik, ini sepertinya kok sudah nggak ada yang bertanya, mungkin bingung atau gimana nih? Kalau saya sendiri sih masih meraba-raba gitu ya, karena saya belum pernah naik pangkat dengan angka kredit gitu Pak. Karena dulu saya punya kasus 3A ke 3B itu reguler gitu, karena angkatan itu reguler semua gitu, jadi satu angkatan gitu. Jadi mungkin ini sangat sangat
berguna sekali buat saya dan rekan-rekan yang mungkin mempunyai masalah yang sama, karena nanti di tahun depan kami akan naik ke 3C. Jadi ini bekal buat kami ini dari yang 3B mau ke 3C. Baik Pak Wawan, saya rasa mungkin kita rasa cukup kali ya untuk yang kali ini. Menarik sekali dan sangat bermanfaat untuk yang mau ke 3C atau mau ke 3D. Tadi sebenarnya ada yang nanya Pak sebenarnya offline gitu ya. Bagaimana mau naik ke 4A, tapi mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi gitu. Yang ke 4A karena ini kayak 3D ke 4A gitu Pak. Jadi itu. Cepatnya ya secara singkat ya PTK Bu Rita. PTK ya Pak yang pasti ya. Ya. Jadi strateginya kita buat dari sekarang. Kalau memang kita ingin niat ke 4A, ya buatnya dari sekarang. Mengapa dari sekarang? Karena kalaupun misalnya ditolak, katakanlah ditolak kan bisa direvisi. Jadi jangan di akhir-akhir itu malah kita nanti terbeban sendiri, malah terkesan gila pangkat, itu kan nggak enak kan ya. Jadi mending dari sekarang kita curi start. Ya kalaupun misalnya ditolak tahun pertama, ajukan tahun kedua. Ditolak lagi tahun ketiga, itu pasti ada perubahan kan dari satu. Iya, oke, baik, terima kasih sekali Pak Wawan. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah pemaparan dari Pak Wawan mengenai DUPAK, kedudukan dan pangkat yang menggunakan kredit. Jadi bagi PNS itu sangat hal yang penting diketahui karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menggunakan ini gitu. Kita harus menggunakan kenaikan pangkat dengan ini gitu. Jadi suka nggak suka kita harus belajar. Yang belum jadi ASN atau PNS, kita doakan semoga menjadi PNS. Amin, dan amin. Nanti ini akan sangat berguna sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Wawan ini. Ya. Saya sebagai moderator dalam memandu acara ini, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Pak Wawan ditutup, silakan. Iya, intinya Pak Ibu, kalau ingin cepat naik pangkat, ya kita harus penuhi kriteria, yaitu aturan yang berlaku. Misalnya baca buku 4, buku 5, jangan kita abaikan. Atau malah kita ngeyel misalnya ya. Jadi jangan coba-coba. Kecuali misalnya kita ingin untuk publik jurnal, untuk lomba itu beda. Jadi ikuti selingkunnya. Selingkun itu guide style lah, cara yang harus diikuti. Jadi baca saja petunjuknya, curi start, nyicil gitu. Jangan langsung sekaligus, itu akan sangat terbebani. Beda kalau kita nyicil itu sangat ringan rasanya. Kita tidak terkesan gila pangkat. Kita ringan tugas kita, tidak terbebani. Nah itu. Dan yang terpenting buat kita yaitu kita penuhi unsur PKB-nya. Ya, PKB itu. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena itu bukan pilihan, tapi itu adalah kewajiban. Demikian Mbak Rita. Baik, terima kasih Pak Wawan sekali lagi. Sangat menarik pemaparannya. Demikian rekan-rekan Bapak Ibu, pemaparan dari Pak Wawan mengenai kedudukan dan pangkat. Jadi itulah yang harus kita lakukan sebagai PNS ke depannya, karena kita masih, insya Allah jangkauannya masih jauh gitu ya. Jadi kenaikan pangkat itu pasti akan kita lalui dan seluk-beluknya kita ketahui. Baik, saya rasa sudah cukup dari Pak Wawan pemaparannya. Dari saya terima kasih banyak, rekan-rekan sudah pemaparan Pak Wawan. Jadi waktu dan tempat kami kembalikan lagi ke host. Silakan Pak Afrizal. Baik, terima kasih Bu Rita dan Pak Wawan atas penyampaian materi yang luar biasa lengkapnya. Sehingga mungkin karena lengkap ya, jadi perlu diserapi, dibaca kembali nanti slide-nya agar lebih mudah dipahami lagi. Makanya kemudian tadi pertanyaan belum banyak muncul ya Bu Rita ya. Dan insya Allah Pak Wawan pasti nanti bersedia sekali untuk menjadi konsultan kenaikan pangkat karena kebetulan sudah lebih senior dalam soal kepangkatan gitu ya. Jadi luar biasa di SMK 2 Koba itu memang usianya masih muda-muda tapi pangkatnya sudah tinggi-tinggi ya. Karena memang sangat-sangat aktif begitu ya. Baik, kita sampai di akhir acara dari kegiatan webinar kita VCT hari ini terkait dengan cara cepat naik pangkatnya. Seperti disampaikan Pak Wawan tadi bahwa naik pangkat cara cepat bukan berarti kemudian caranya adalah dengan cara ninja, dengan potong kompas, tetapi adalah dengan tips and trik tertentu ya yang kemudian bisa tetap dalam jalur yang legal, tetapi pangkatnya bisa lebih cepat naiknya. Dan itu saja untuk kesempatan hari ini.
Dan selamat untuk Pak Wawan karena sudah menyampaikan 2 materi ya, sudah menjadi dua kali Iya. presenter. Motivasi untuk saya dan Bu Rita yang baru sekali host, sekali moderator, dan memang Betul Pak Wawan, betul Pak Ibu Afrizal. ya luar biasa sekali dari Pak Wawan. Jadi motivasi buat kami berdua. Kita tutup acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang dan Bu Resna untuk menanggapi. Ini sekali Bapak. Nanti saya minta rekaman sama PPT-nya boleh Pak? Di share atau di grup boleh? Ya, boleh. Iya. Ya. Iya. Kalau Kebetulan saya bermanfaat belum pasti. paham. Oh, iya, Bu. Iya. Ternyata Pak Wawan ini masih muda tapi sudah golongannya, wah hebat sekali Pak. Saya masih 3B Pak. Bapak Iya, sudah Bu, ya. 3D. Insya Allah April 3D, Bu. Insya Allah April. Oh Bu. iya. Ya. Ya, senang. Untuk Pak Afrizal sama Bu Rita, sengaja Bu 2 kali presenter dan 2 kali lagi yang lainnya ya. Siap. Bu, ini Iya, siap. dikebut ya Kita Pak. maraton. Kita maraton, Bu. Kita maraton minggu ini, Bu. Ya, Ini. biar nanti tadi cantumkan ini di kata Pak Wawan ini di sini. Pak apa itu tadi? Yang itunya, Ini. pelatihannya. Iya, yang Kak kredit. Iya. Curcol itu, Bu. Curhat tuh, Bu. Ya, Saya juga ngejar nih, Bu. Ya. Loloskan ya, Bu ya. ya siap. Yang penting ada 2 syarat penuhi, nanti kita bantu Bu, Pak. Ya. Siap, Selamat Pak. menuntaskan Siap, Bu. Bapak. Terima kasih, sangat baik sekali. Iya. Ya, terima kasih. Ujang, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Resna. Oke. Sama-sama. Silakan Pak Ujang. Terima kasih Bu Resna atas komentarnya. Pak Ujang. Ujang sepertinya tidak di tempat ya, Pak. Iya. Iya, sepertinya. Oke, nanti materinya berarti akan di-share oleh Pak Wan di grup Pak Wan ya, agar bisa dibaca Iya. oleh semua. Ya, kalau bermanfaat, insya Allah pasti. Oke. Sepertinya Pak Ujang Silakan. tidak di tempat, mungkin Bu Iya. Resna izin kami tutup, Bu Resna. Ya tutup aja kayaknya Pak Ibrahim. Oke, tutup aja kalau gitu ya. Baik. Silakan di Halo, sudah. halo. Oh, ada Pak Ujang ya. Silakan Pak Ujang. Iya. Pak Ujang, silakan Pak Ujang. Saya menyimak, tapi ini juga lagi buka laptop 2. Oh. Mohon maaf. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih mungkin Pak Wawan, Pak Afrizal, juga Ibu, yang mana penampilan kedua ya. Tetap Ya. semangat. Ini juga mungkin salah satu dari apa ya, yang tadi sertifikat ya, atau pelatihan-pelatihan juga sangat penting untuk menambah angka kredit kita, terutama untuk kenaikan pangkat. Terima kasih informasi dan sharingnya. Ini juga sebagai ilmu buat saya pribadi gitu. Ya. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat. Timnya ditunggu penampilan selanjutnya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ujang dan Bu Resna yang selalu menyemangati kita bertiga, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Masih ada 4 kali webinar lagi, dan kepada partisipan yang sudah berpartisipasi pada kesempatan pagi hari ini juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa untuk mengisi presensinya, dan akhir kata kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.